Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-209 dengan judul Dijadikan dengan Dahsyat dan Ajaib. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Saya ingat betapa takjubnya saya ketika mengambil mata kuliah anatomi dan fisiologi di perguruan tinggi. Saya kagum pada kompleksitas tubuh manusia dan sistem checks and balances-nya. Tuhan merancang segalanya agar berjalan bersama-sama dengan baik. Meskipun kita mengonsumsi jenis makanan yang berbeda, tubuh kita berusaha keras untuk membuat semuanya berjalan lancar. Jika gula di dalam aliran darah terlalu banyak, pankreas mengeluarkan lebih banyak insulin. Jika gulanya terlalu sedikit, perut kita memberitahu otak dan mengingatkan kita untuk makan, atau tubuh kita meminjam dari cadangan yang disimpan. Tubuh kita bahkan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kulit memperbaiki bagian yang terpotong, dan tulang patah bisa bersatu kembali. Jika ada bagian dari liver yang diangkat, ia dapat meregenerasi diri sendiri. Setelah stroke atau kerusakan otak, saraf tumbuh dan koneksi alternatif dibuat dengan latihan berulang-ulang. Ketika seseorang berolahraga, jantungnya menghasilkan lebih banyak pembuluh darah untuk memberi makan jantung. Lalu kalau ada serangan jantung, tambahan pembuluh darah ini yang disebut sirkulasi kolateral dapat mencegah banyak kerusakan pada jantung. Ini seperti kemacetan di jalan bebas hambatan. Ketika satu jalan raya macet karena kecelakaan, kita mencari rute lain untuk sampai ke tujuan kita. Puji Tuhan, pada hari ini dari buku ini kita kembali diingatkan bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan dengan sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat dahsyat. Jadi sebagai manusia kita selalu berpikir sangat-sangat dahsyat dan ajaibnya ketika Tuhan menciptakan kita manusia. Dikatakan di sini bahwa aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sangat luar biasa, ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita patut syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa ada seorang perempuan di mana dikatakan dia mengambil mata kuliah anatomi dan fisiologi di perguruan tinggi. Dan ketika dia mengambil mata kuliah anatomi dan fisiologi, dikatakan dia sangat terkagum-kagum pada kompleksitas tubuh manusia dan sistem check and balances-nya. Dan dikatakan bahwa Tuhan merancang segalanya agar tubuh kita bisa berjalan bersama-sama dengan baik. Meskipun kita manusia mengonsumsi makanan yang berbeda-beda, tetapi bagaimana Tuhan merancang semuanya dengan baik, dengan sesempurna mungkin. Sehingga ketika kita mengonsumsi makanan-makanan yang berbeda atau yang tidak sama, maka dikatakan di sini bahwa Tuhan memastikan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mau supaya tubuh kita bisa berjalan bersama-sama dan juga dengan baik. Dan juga dikatakan bahwa jika gula terlalu sedikit, maka perut kita akan memberitahu otak untuk kembali makannya. Sangat luar biasa pelajaran pada hari ini. Mengingatkan kita kembali untuk tetap bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dari tubuh kita, kita boleh lihat ketika kita diciptakan dengan sesempurna mungkin. Maka kita harus patut syukuri itu. Dan juga dikatakan di sini bahwa tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kulit bisa memperbaiki bagian yang terpotong dan tulang yang patah bisa bersatu kembali. Ya, sangat luar biasa ketika kita mempunyai tangan yang luka atau ketika ada seseorang yang mengalami kecelakaan dan membuat tulangnya patah, dikatakan di sini bahwa tulangnya bisa bersatu kembali dan kulit bisa memperbaiki bagian yang terpotong. Saya hampir lupa tentang studi saya akan tubuh manusia sampai putri saya memutuskan untuk mengikuti jejak saya dan belajar keperawatan. Dia sekarang mengambil kelas anatomi dan memiliki reaksi yang sama seperti yang saya alami. Saat dia melihat betapa luar biasa atau menakjubkan dan secara dahsyat kita diciptakan, saya tidak bisa menunggu sampai dia melihat untuk pertama kalinya bayi dilahirkan. Saya tahu dia akan meneteskan air mata seperti yang saya lakukan. Dan dia akan pulang dan memberitahu saya betapa ajaibnya hal itu. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini bahwa perempuan ini hampir lupa tentang studinya ketika dia mengambil
mata kuliah anatomi dan juga fisiologi, sehingga dikatakan akhirnya putrinya ini mengikuti jejaknya dan putrinya ini mengambil dan belajar tentang keperawatan, dan dikatakan dia sekarang mengambil kelas anatomi dan memiliki reaksi yang sama. Dikatakan juga bahwa saya tahu dia akan meneteskan air mata seperti yang saya lakukan, karena begitu luar biasa dan dahsyatnya ketika Tuhan menciptakan kita manusia. Sehingga dikatakan ketika kita manusia memakan makanan yang tidak sama, dikatakan Tuhan memastikan ketika Tuhan menciptakan kita, tubuh kita akan berjalan bersama-sama dan juga dengan baik. Dan dikatakan bahwa tentunya sulit mempelajari ilmu pengetahuan tanpa mengakui adanya oknum desainer utama. Dunia dan tubuh kita terlalu rumit untuk berevolusi secara kebetulan. Ya, sejak dosa masuk ke dunia, ada beberapa kekurangan di alam. Dan kita tahu bahwa jika kita tidak memperlakukan tubuh kita sebagaimana itu telah dirancang untuk diperlakukan, jika kita tidak makan dengan baik dan berolahraga, kita mungkin bisa memiliki kesehatan yang buruk. Namun, jika seseorang memperhatikan berapa banyak orang yang berada di dunia ini menjalani kehidupan normal di tengah begitu banyak dosa dan penyakit, sungguh menakjubkan. Ya, sangat luar biasa dikatakan bahwa tentunya kita sebagai manusia sulit mempelajari akan ilmu pengetahuan tanpa mengakui adanya oknum desainer, yaitu Tuhan sendiri. Dikatakan kita pasti bingung bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sangat-sangat sempurna. Tubuh kita bisa berjalan dengan baik, mempunyai organ-organ tubuh yang saling terkoneksi. Disitulah keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa, dan itulah yang harus kita patut syukur dalam kehidupan kita. Dan dikatakan namun jika seseorang memperhatikan berapa banyak orang yang berada di dunia yang menjalani kehidupan normal di tengah begitu banyak dosa dan penyakit, sungguh menakjubkan. Sangat luar biasa ketika kita masih berjalan dengan baik, ketika kita masih bisa melihat dengan sempurna atau tubuh kita tidak mengalami sakit, maka itulah yang harus kita patut syukur dalam kehidupan kita, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan di mana di sekitar kita banyak sekali orang yang mengalami sakit. Ya, untuk itu Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus menjaga akan tubuh kita dengan sebaik-baik mungkin, supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan kita dengan normal. Dan dikatakan ketika kita ingin tubuh kita sehat, kita harus makan dengan teratur dan juga kita harus rajin untuk berolahraga. Itulah suatu pelajaran yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa menjaga akan tubuh kita. Bahkan juga dikatakan, Tuhan terima kasih telah merancang saya sedemikian indahnya. Bantu saya untuk merawat tubuh saya. Ya, biarlah ini mau selalu kita doakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita harus selalu bersyukur. Biarlah kita mau selalu belajar bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bangun dengan tubuh yang sehat, itulah yang harus kita patut syukuri di dalam kehidupan kita. Karena mungkin di sekeliling kita ada banyak orang yang ketika bangun mengalami sakit atau ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sayangi. Tetapi ketika Tuhan masih menjaga kita sampai hari ini, itulah yang harus kita patut syukuri di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau belajar bersyukur, dan dikatakan biarlah kita mau meminta Tuhan untuk membantu kita mempunyai komitmen untuk menjaga akan tubuh kita, untuk merawat tubuh kita dengan sebaik mungkin, yaitu dengan berolahraga dengan teratur dan juga makan makanan yang sehat. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.